Nah, apakah kita bisa memanfaatkan KPR untuk renovasi rumah? Nah, oke. Nah, kalau KPR renovasi rumah itu bisa-bisa aja ya. Terkadang mungkin kita udah punya rumah nih, udah beli rumah ya. Tapi mungkin pas mau renov mungkin butuh dana. Nah, sebenarnya manfaatin kredit renovasi ini lebih bagus juga, Nov. Karena rate-nya kan sebenarnya lebih murah dibanding kita mungkin pengajuan seperti KTA ya, kredit tanpa agunan kan biasa bunganya lebih tinggi. Nah, jadi sebaiknya ajuin KPR renovasi dan itu tinggal nanti lampirkan aja underlying-nya mungkin secara RAB-nya ya, planningnya butuh budget berapa dan disesuaikan dengan nilai rumahnya nanti. Nah, jadi kita bisa memberikan untuk kebutuhan renovasi ya, dan jangka waktunya juga variatif lah tergantung dari sisi customer supaya cicilannya murah. Gitu. Oke. Nah, apa yang dampak yang ditimbulkan jika kita terlambat membayar cicilan atau bahkan tidak bisa melunasi KPR-nya? Oke, nah kalau ini kan berarti masalah kemampuan bayar ya. Nah, jadi kalau misalnya terlambat itu biasa masing-masing bank tuh variatif ya. Jadi ada beberapa yang mungkin menerapkan dendanya itu denda harian. Jadi denda dihitung by harian. Biasa sih mungkin 1,33 per mil ya, tergantung masing-masing bank. Nah, jadi kalau misalnya dia terlambat 3 hari ya dia tinggal kalikan aja tunggakan pokoknya dikali 1,33 per mil ya, dikalilah beberapa hari tersebut. Nah, tapi ada beberapa produk yang mungkin seperti produk syariah ya, itu dia biasanya dendanya sekali hit aja. Jadi mau telat 1 hari, 2 minggu, 3 minggu ya tetap aja dendanya flat sama. Nah, itu ada dua poin. Nah, tapi sih kalau misalnya dari sisi perbankan kita nggak syaratin. Contoh seperti tadi saya bilang, syariah kan mungkin lu mau telat 1 hari sama 1 bulan kan biayanya sama. Nah, tapi kalau kita punya kemampuan, sebaiknya itu dihindarin. Karena itu nanti akan berdampak kepada karakter kita tadi yang pertama saya bilang loh. Jadi nanti slip checking yang jelek, next time kita kalau misalnya punya rezeki mau beli rumah lagi mungkin nggak bisa karena terkendala slip checking yang bermasalah. Ya, karena tuh untuk perbankan tuh terutama di perkreditan ya, karakter tuh paling penting. Gitu. Ya. Nah, itu terkait mungkin denda. Nah, terus yang kedua tadi pertanyaan apabila macet ya? Tidak bisa melunasi. Tidak bisa melunasi. Ya, tidak bisa lunasi berarti kan macet. Nah, dalam hal ini kalau misalnya udah sampai tahap tersebut berarti kan udah termasuk customer-nya udah kritis lah kita bilang ya. Nah, saran dari saya ya yang mungkin udah beberapa kali melihat kondisi tersebut ya. Saran saya sih sebenarnya kalau customer bisa menjual rumah tersebut sebenarnya lebih better. Dia jual rumah sendiri sehingga dari sisi bank nggak perlu melakukan penyitaan atau lelang. Karena kalau tahap penyitaan lelang itu kan udah effort yang terlalu besar dan customer biasanya sih udah inilah nggak kooperatif ya. Nah, tapi kalau bisa sih sebenarnya selama customer kooperatif dia bisa aja menawarkan rumah tersebut ke penjual lain ya supaya nanti dapat dana itu untuk melunasi pinjaman tersebut aja. Itu lebih better sih. Gitu. Dan dari sisi bank kan juga melihatnya karakteristik customer lebih bagus ya, meskipun nggak sanggup bayar tapi masih tetap kooperatif untuk menyelesaikan pinjaman dengan cara menjual rumahnya. Gitu. Ada itikat baiknya gitu ya. Betul.